Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Santika, salah satu mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang akan saya angkat adalah tentang kartu kredit. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara utang. Dasar hukum dari penerbitan kartu kredit adalah Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 /KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diubah dengan KMK nomor 468/1995. KMK lembaga pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 yang diperbaharui dengan PBI Nomor 11/2009, kemudian diperbaharui dengan PBI 14/2012 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Kartu kredit menurut Suryo Hadi Broto dan Prakoso. Beliau menyatakan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit, atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya. Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai sumber kredit. Sedangkan menurut Bank Indonesia, bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit
dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun pembayaran secara angsuran. Pengertian usaha dan perusahaan kartu kredit. Kartu kredit adalah sarana untuk berbelanja yang memungkinkan penundaan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme kartu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, acquirer. Acquirer adalah pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit. Yang kedua, pemegang kartu. Pemegang kartu terdiri dari individu yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu tersebut sesuai dengan kegunaannya. Yang ketiga, penerbit. Penerbit untuk kartu kredit dapat berupa pihak bank, lembaga keuangan, dan perusahaan lain yang berfungsi dalam mengeluarkan dan mengelola suatu kartu, dalam hal ini kartu kredit. Yang keempat, merchant. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Merchant itu dapat berupa supermarket, toko-toko kecil, dan yang lainnya. Kartu kredit dapat juga digolongkan menjadi dua, yaitu satu, kartu kredit konvensional, dan yang kedua, kartu kredit syariah. Persamaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah adalah: pertama, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, memiliki biaya tahunan, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya. Contohnya, biaya materai. Yang ketiga, pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu sama. Yang keempat, prosedur transaksi dalam mekanisme pembayaran melibatkan tiga pihak, yaitu bank penerbit, pemegang kartu, dan pedagang. Berikut ini adalah ciri-ciri perilaku konsumen. Ada yang bersifat rasional dan irasional dalam penggunaan kartu kredit. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional yaitu: satu, konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Yang keempat, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Yang kelima, konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan tempat transaksi. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional yaitu: satu, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media. Yang kedua, konsumen memilih produk bermerek terkenal. Yang ketiga, konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan tetapi untuk gengsi. Yang keempat, konsumen memilih produk hanya karena ingin coba-coba. Perbedaan kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah yaitu: satu, skema perjanjian. Kartu kredit syariah didukung oleh 3 jenis skema yang menjadi dasar kesyariahannya, yaitu: satu, penjaminan atas transaksi dengan merchant. Yang kedua, pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan sewa jasa sistem pembayaran dan pelayanan.
Sedangkan pada sistem kartu kredit konvensional, kredit diberikan atas akad pinjaman dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga. Nantinya dari skema yang dipilih oleh nasabah bank syariah, penerbit kartu mengenakan biaya kepada pemegang kartu. Yang kedua, penerapan bunga. Kartu kredit konvensional dikenakan bunga, sedangkan pada kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga, melainkan dengan ketentuan sebagai berikut: dikenakan iuran keanggotaan bulanan dan adanya batasan yang telah ditetapkan oleh MUI. Yang ketiga, penerapan fee. Kartu kredit konvensional diterapkan sistem bunga. Kartu kredit syariah diterapkan fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Untuk fasilitas transaksi dengan merchant, biasanya biaya didasarkan pada nilai transaksi sehingga bersifat fluktuatif. Meskipun komponen fee banyak, namun dari sisi nominal, fee yang dikenakan oleh kartu kredit syariah jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan pada kartu kredit konvensional. Keempat, penerapan denda. Untuk melatih nasabah lebih disiplin melunasi utang yang terjadi sesuai dengan transaksi, terdapat dua jenis denda yang akan dikenakan, yaitu sebagai biaya penagihan bank per bulan dan 3% dari tagihan. Biasanya disebut dengan denda tawin. Tetapi denda tersebut bukanlah bunga seperti pada kartu kredit konvensional. Itu merupakan galdul hasan yang akan disumbangkan ke basis. Dari hasil denda tersebut, bank tidak akan mengambil keuntungan karena akan disalurkan untuk kebutuhan sosial. Yang kelima, sistem tarik tunai ATM. Kartu kredit konvensional ketika melakukan tarik tunai akan dikenakan biaya penarikan sebesar 4-10% dari nominal yang ditarik. Kartu kredit syariah untuk penarikan tunai di ATM hanya dikenakan biaya penarikan. Biaya bulanan untuk cash advance sama besarnya dengan biaya bulanan untuk retail atau belanja, yaitu dengan 2,95%. Kartu kredit selain digunakan sebagai alat pembayaran juga bermanfaat untuk pinjaman murah. Untuk berbelanja online, dalam transaksi online dapat dibatalkan dengan mudah. Pengeluaran tercatat, banyak potongan ketika berbelanja, traveling menjadi lebih murah, akomodasi lebih hemat, bisa dijadikan mata uang internasional, praktis dan aman, bisa digunakan untuk mengajukan KTA, yaitu kredit tanpa agunan. Keamanan kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan nasabah perbankan dalam bertransaksi. Keamanan kartu kredit sangat penting diperhatikan. Ketika berniat untuk menggunakan kartu kredit, perbankan sendiri sebagai pihak yang menerbitkan kartu kredit sudah memberikan berbagai macam teknologi dan keamanan berlapis dalam mengamankan kartu kredit nasabah. Teknologi keamanan kartu kredit dapat berupa chip, RFID, NFC, PIN, ICR, CFF, dan OTP.
Teknologi chip merupakan alat yang ditanamkan dalam kartu kredit yang digunakan untuk menyimpan data pemilik kartu kredit. Teknologi chip menggantikan teknologi pita magnetik agar keamanan kartu kredit lebih terjamin. Peraturan soal penagihan utang kartu kredit melalui debt collector. Pasal 7 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/2009 menyatakan penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Yang kedua, Pasal 21 PBI nomor 11/11/2009 dalam hal penerbit melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar pihak lain, maka penerbit bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Ketika bank bekerja sama dengan penagih utang, kalau terjadi pelanggaran, bank harus ikut bertanggung jawab. Berikut ini adalah poin-poin peraturan Bank Indonesia nomor 14/2012 tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang pertama, batas umur minimal 21 tahun. Yang kedua, batas gaji nasabah minimal 3 juta rupiah per bulan. Batas bunga 3% per bulan. Plafon pinjaman 3 kali lipat dari gaji per bulan. Waktu penagihan, diatur cara penagihan dan jadwal penagihan. Penggunaan PIN minimal 6 digit. Jenis kartu kredit, ada 5 jenis kartu kredit. Yang pertama kartu silver, kedua kartu gold, ketiga kartu platinum, keempat kartu titanium, dan kelima kartu cicilan. Limit kartu kredit dan annual fee. Untuk kartu silver, kartu klasik, dan kartu biru, kisaran limit kredit sekitar 3 sampai dengan 7 juta. Dengan kisaran annual fee sekitar 125.000 sampai dengan 150.000 per tahun. Untuk kartu gold atau kartu premier, kisaran limit kredit sekitar 5 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Kisaran annual fee sekitar 250 sampai 300.000 per tahun. Untuk kartu platinum dan kartu titanium, kisaran limit kredit sekitar 20 juta sampai dengan 100 juta. Kisaran annual fee 500 sampai dengan 600.000 per tahun. Untuk kartu cicilan, kartu smart shopping, kartu choice, kartu clear card, dan lain-lain, kisaran limit sekitar 5 juta sampai dengan 8 juta dengan kisaran annual fee sekitar 125.000 sampai dengan 200.000 per tahun. Ada beberapa biaya-biaya dalam kartu kredit pada umumnya. Antara lain annual fee atau biaya tahunan, biaya penarikan tunai, biaya keterlambatan, biaya yang melebihi batas kredit, biaya penggantian kartu, biaya penolakan auto debit, dan biaya pencetakan ulang transaksi, serta biaya transfer. Beberapa fitur kartu kredit yang melekat yang diberikan dalam kartu kredit antara lain adalah jaringan transaksi seluruh dunia,
pelayanan customer service 24 jam. Dapat ditunaikan dengan persyaratan tertentu. Setiap transaksi mendapat poin. Bisa men-take over tagihan kartu kredit dari bank lain. Suku bunga transaksi retail ataupun cash advance. Dapat melakukan transaksi cicilan atau angsuran tetap. Bisa dipergunakan untuk membayar tagihan listrik, PAM, telepon, TV kabel, dan lain-lain. Fasilitas memanfaatkan airport lounge secara gratis untuk dipergunakan membayar asuransi dan lain-lain. Demikianlah video yang secara sederhana, secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya. Dalam hal ini, memang bagi saya masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dengan judul topik bahasan tentang kartu kredit. Dan vlog ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan yang kedepannya sangat saya butuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc sebagai bekal atau proses pembelajaran saya ke depannya supaya lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Demikian vlog yang saya buat. Terima kasih dan selamat malam.